Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimarias Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimarias Amelia dengan NIM 0613 1382227103. Nomor absen 28, kelas Palembang, mata kuliah pendidikan nilai dan moral yang diampu oleh Ibu Bunda Harini dan Ibu Dwi Cahaya Nurani. Saya berasal dari Prodi PGSD Universitas Sriwijaya. Pendidikan nilai moral itu apa sih? Pendidikan nilai dan moral adalah bagian dari pendidikan yang membantu individu untuk memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai positif dan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan mereka. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membantu individu menjadi pribadi yang berkarakter baik, berintegrasi, dan memiliki sikap yang baik terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, toleransi, kasih sayang, kerja keras, keberanian, kepercayaan, dan keterbukaan. Prinsip moral yang termasuk dalam pendidikan nilai dan moral mencakup etika, kebajikan, norma-norma sosial, dan tanggung jawab sosial. Penerapan nilai dan moral di lingkungan keluarga. Pendidikan nilai moral di lingkungan keluarga adalah suatu proses pembentukan karakter dan sikap anak yang positif melalui penerapan nilai dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa cara yang menerapkan pendidikan nilai moral di lingkungan keluarga. Yang pertama, menjadi contoh yang baik. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku mereka sehari-hari, karena anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dan harus pelajari dari orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua harus mempraktikkan nilai dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah berbicara tentang nilai dan moral. Orang tua harus membicarakan nilai dan moral yang baik dengan anak-anak mereka secara teratur dan menjelaskan mengapa nilai dan moral disebut penting. Hal ini bisa dilakukan melalui percakapan informal sehari-hari atau kegiatan tertentu yang melibatkan diskusi nilai dan moral. Yang ketiga adalah memberikan pujian dan penghargaan. Orang tua harus memberikan pujian dan penghargaan ketika anak-anak mereka menunjukkan perilaku yang baik dan positif. Ini akan memperkuat perilaku positif dan memberikan intensif bagi anak untuk terus melakukan hal yang baik. Yang keempat adalah memberikan sanksi atau hukuman. Orang tua juga harus memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai ketika anak-anak melakukan tindakan yang salah. Hal ini akan membantu anak-anak memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan mengajarkan pentingnya nilai dan moral yang baik. Yang terakhir adalah melibatkan anak dalam kegiatan positif. Orang tua bisa melibatkan anak dalam kegiatan yang mendorong nilai dan moral yang positif, seperti kegiatan sosial, amal, atau lingkungan. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi anak untuk mempraktikkan nilai dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik dan memiliki nilai serta moral yang baik dalam kehidupan mereka. Hal ini akan memperkuat nilai-nilai positif yang dipraktikkan dalam keluarga
dan berdampak positif bagi kehidupan anak di masa depan. Pendidikan nilai dan moral di lingkungan sekolah. Pendidikan nilai dan moral di lingkungan sekolah juga sangat penting untuk membentuk karakter dan sikap positif siswa. Sekolah memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai yang moral yang baik kepada siswa. Selain itu, juga memberikan pengetahuan keterampilan akademik. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan pendidikan moral di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjadikan nilai moral sebagai kurikulum. Dengan dijadikannya pendidikan nilai moral sebagai kurikulum dan mengajarkannya melalui pelajaran seperti pendidikan agama, kewarganegaraan, atau pelajaran khusus, akan dapat mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Yang kedua adalah menerapkan nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah dapat menerapkan nilai dan moral dalam kegiatan sehari-hari seperti tata tertib, aturan perilaku, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat membantu siswa memahami pentingnya nilai dan moral dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah memberikan sanksi atau penghargaan. Sekolah dapat memberikan penghargaan dan sanksi yang sesuai ketika siswa menunjukkan perilaku yang baik atau buruk. Hal ini dapat memperkuat perilaku positif dan memberikan insentif bagi siswa untuk terus melakukan hal yang baik. Yang keempat adalah melibatkan orang tua anak. Sekolah dapat melibatkan orang tua dalam program pendidikan nilai dan moral seperti mengadakan seminar atau pertemuan yang membahas topik ini. Orang tua juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong nilai dan moral yang positif di sekolah. Yang kelima adalah memberikan contoh yang baik. Guru dan staf sekolah harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan mereka sehari-hari, karena siswa akan meniru apa yang mereka lihat dari guru dan staf sekolah, sehingga penting bagi mereka untuk mempraktikkan nilai dan moral yang positif. Pendidikan nilai dan moral di sekolah harus menjadi prioritas bagi setiap institusi pendidikan, karena hal ini dapat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang berkarakter baik dan memiliki nilai serta moral yang positif dalam kehidupan mereka. Selanjutnya adalah pendidikan nilai dan moral, penerapan nilai dan moral di lingkungan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan pendidikan nilai dan moral di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah memberikan pendidikan dan informasi yang benar. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, lokakarya, atau program pendidikan yang fokus dalam mengembangkan karakter dan kepribadiannya. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan sosial yang positif. Masyarakat dapat mengadakan kegiatan sosial yang positif seperti kerja bakti, penggalangan dana amal, atau kegiatan lainnya. Hal ini dapat membantu anggota masyarakat mempraktikkan nilai dan moral yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membentuk komunitas yang berfokus pada nilai dan moral positif. Masyarakat dapat membentuk komunitas yang berfokus pada nilai dan moral positif seperti kelompok keagamaan,
kelompok pemuda atau sosial. Hal ini akan menjadi wadah bagi anggota masyarakat untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat nilai dan moral positif. Yang keempat adalah memberikan peran model yang positif. Individu yang memiliki kepribadian dan karakter yang positif dapat menjadi peran model yang baik bagi anggota masyarakat lainnya. Hal ini dapat membantu menginspirasi anggota masyarakat untuk mempraktikkan nilai dan moral yang positif. Yang terakhir adalah mengadakan dialog dan diskusi. Masyarakat dapat mengadakan dialog dan diskusi untuk membahas tentang nilai dan moral yang positif. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang nilai dan moral yang baik, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pendidikan nilai dan moral di lingkungan masyarakat, kita dapat membentuk individu yang berkarakter baik dan memiliki nilai serta moral yang positif dalam kehidupan mereka. Hal ini juga dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berbudaya. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang penerapan pendidikan nilai dan moral di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih.